Selamat datang di dalam ibadah pada hari Minggu 12 September 2021. Tema kita hari ini adalah Allah pencipta surga dan bumi, dari Yesaya 45 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-25. Menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus hidupku, cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah.
Dalam Injil 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14, firman Tuhan mengatakan kepada kita, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya." Marilah kita beribadah kepada Tuhan dalam kesadaran bahwa hanya bersama Tuhan Yesus dan di dalam Dia kita akan mendapatkan kemenangan hidup yang sejati. Mari kita menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Maha besar Allah yang kami sembah, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur untuk pemeliharaan, pertolongan, dan penyertaan yang tidak pernah henti, yang Tuhan berikan pada kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami sandaran, bahkan di dalam suasana yang kami hadapi. Bapa, kami terus mendoakan untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan lemah tubuh, mereka yang karena usia, mereka yang karena kondisi kesehatan terhalang untuk dapat beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Kuatkan mereka ya Tuhan. Pakai kami untuk terus memberi perhatian kepada mereka dan terus menyaksikan dan membagikan cinta kasih Tuhan kepada mereka juga. Karena kami tahu hanya di dalam Engkau, hanya bersama dengan Tuhan, kami beroleh sukacita dan kekuatan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat dua pujian untuk mengarahkan kita dan membantu kita untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber
bersyukur dapat, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Berita gereja pada hari Minggu 12 September 2021. Seluruh majelis menyambut Jumat yang berbakti pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan dapat membawa kita semakin mengenal kebenaran dan kebesaran Tuhan melalui Alkitab. Kebaktian umum masih diadakan secara online sesuai dengan keputusan pemerintah Victoria. Dan untuk khotbah minggu ini dan minggu-minggu yang telah berlalu, silakan mengakses YouTube link yang tertera di depan. Majelis mendorong jemaat untuk mendukung satu dengan yang lain dalam doa. Ada persekutuan doa bersama yang diadakan setiap hari Jumat malam pukul 7 di WhatsApp grup doa bersama SBI. Silakan menghubungi majelis untuk bergabung dalam acara ini. Tuhan memberkati. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tuhan yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, kasih setia-Mu, pekerjaan tangan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih diizinkan untuk datang ke hadirat-Mu, menyembah-Mu, mendengarkan setiap firman-Mu, dan juga masih bisa membawa permohonan kami kepada Engkau. Tuhan, terima kasih karena kami milik Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, di masa pandemi ini kami mau berdoa untuk pandemi yang ada di Australia ini, termasuk yang ada di Indonesia, termasuk juga yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan, yang kami tahu bahwa segala sesuatunya ada di dalam pengetahuan Engkau, segala sesuatunya ada di dalam kontrol-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi ini, untuk setiap pemerintah yang boleh ada di dunia ini, termasuk di Australia dan Indonesia, untuk bisa mengontrol Tuhan virus ini. Setiap upaya untuk vaksin juga Engkau berkati, setiap usaha pengobatan juga Engkau berkati. Kami berdoa untuk setiap orang yang terkena COVID saat ini, biarlah Engkau yang mengerjakan setiap pemulihan atas mereka, kesembuhan atas mereka. Setiap orang juga Tuhan yang berbeban berat secara mental karena banyak lockdown atau restriksi ini, Tuhan, Engkau yang boleh menguatkan, boleh memberkati, boleh menyertai Tuhan, dan Engkau boleh nyatakan kasih-Mu dan penyertaan-Mu atas setiap orang ini, termasuk juga kami yang ada di Australia. Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja kami, SPI. Tuhan, kami tahu bahwa gereja ini bukan milik kami. Kami tahu gereja ini adalah punya Engkau. Biarlah Tuhan, kami berdoa gereja ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi sarana kehidupan untuk orang-orang boleh melihat adanya Engkau Tuhan lewat gereja ini, lewat kami semua yang menjadi pekerja maupun jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap ibadah, baik maupun yang online ataupun yang face to face. Engkau boleh nyatakan hadirat-Mu Tuhan, sehingga setiap jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau. Roh Kudus, Engkau yang boleh bekerja, menjangkau setiap jiwa-jiwa ini. Sehingga Tuhan, ada pertumbuhan atas gereja kami, baik secara jumlah maupun secara kualitas.
Kami berdoa Tuhan untuk penambahan jemaat dan juga pekerja atas gereja kami. Kami mau nyatakan setiap firman-Mu Tuhan sebagaimana yang Tuhan sebutkan di Lukas, bahwa ladang sudah menguning, namun pekerja itu sedikit. Tapi Tuhan sendiri menyatakan, mintalah untuk setiap pekerja, sehingga Tuhan boleh mengirimkan setiap pekerja-pekerja untuk tuaian yang lebih banyak. Tuhan, biarlah Engkau yang mendatangkan setiap jemaat lebih banyak, setiap pekerja lebih banyak, sehingga gereja kami boleh menjangkau setiap orang-orang yang terhilang, boleh dibawa kepada Engkau, boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Bapa, dan kami boleh melihat satu dengan yang lain, kami boleh saling menguatkan, saling menumbuhkan, dan kami boleh bertumbuh secara rohani, secara iman, secara pengetahuan kami, secara pengenalan kami akan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta Bagus yang boleh Tuhan izinkan untuk melayani kami. Engkau yang boleh memberkati pendeta Bagus dengan hikmat yang daripadamu, kekuatan sukacita daripadamu juga. Engkau boleh memberkati juga keluarga pendeta Bagus sehingga boleh menjadi berkat. Tuhan, kami tidak bisa membawa satu persatu doa pergumulan kami masing-masing, tapi Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau yang mengerti setiap kehidupan jalan kami masing-masing, baik pekerja maupun anggota jemaat. Tuhan, Engkau yang boleh melihatnya, Engkau yang boleh mendengar setiap doa-doa kami. Tuhan, yang kami percaya bahwa sebagaimana firman-Mu di Yeremia berkata, rancangkan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk menyediakan bagi kami masa depan yang penuh harapan. Dan kami mau taruh pengharapan kami kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkau berkuasa untuk melaksanakan apa yang Engkau janjikan. Dalam rencanamu tidak ada yang gagal, dan di dalam waktumu tidak ada yang terlambat. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di atas segalanya. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan setiap kami, termasuk juga atas gereja kami, termasuk juga atas negara kami, termasuk juga untuk kota yang kami tempati saat ini. Terima kasih Bapa, ampuni semua salah dosa kami Tuhan, pimpin kami hingga hari Engkau datang kedua kalinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cuma diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Tuhan di gereja ini. Persembahan dapat diberikan melalui direct debit atau bank transfer yang diberikan kepada nomor rekening seperti yang tertera pada slide ini. Tuhan memberkati persembahan Anda.
Pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya 45 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-25. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, "Apakah yang kau buat?" Atau yang telah dibuatnya. Engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, "Apakah yang kau peranakkan?" Dan kepada ibunya, "Apakah yang kau lahirkan?" Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan memku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya. Hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sungguh, Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama,
Hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang aku selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman pun diasinya,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengambil tema Allah Khalik langit dan bumi, atau Allah pencipta surga dan bumi. Mari kita awali dengan kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Maha besar Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih-Mu kepada kami, memberikan kami kekuatan dan menuntun kami untuk hidup di dalam kebenaran. Tolong kami ya Bapa, supaya kami belajar untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan keseharian kami. Ajar kami untuk kami sanggup mengakui, dan ketika kami belajar dari pengakuan iman Engkau sebagai pencipta langit dan bumi, Tuhan, tolong kami supaya kami boleh mengakui dan mengimani pengakuan ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai kepada bagian selanjutnya dari pengakuan iman rasuli kita yang mengatakan kepada kita, aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi. Kalimat yang saya tuliskan di depan berbicara tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Mengapa perlu ada pembedaan atau cara penulisan yang semacam ini? Saudara-saudara, kata Khalik berbicara tentang Allah yang mencipta, Allah yang membentuk, Allah yang memelihara. Dan saudara-saudara, karena itu pengakuan iman dalam bahasa Indonesia mengakui dan mengucapkan kalimat Allah Khalik langit dan bumi di dalam pemahaman bahwa Allah itu adalah penguasa, Allah adalah pencipta, Allah adalah pemilik dari semesta yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, tetapi kalau kita perhatikan lebih jauh, apa yang dimaksud dengan kalimat pencipta langit dan bumi? Kalau Anda membuka pemahaman terjemahan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Inggris, digunakan kalimat I believe in God the maker of heavens and earth. Bukankah kata heavens itu mengacu kepada surga? Kenapa Alkitab kita atau kenapa pengakuan kita mengatakan pencipta langit? Saudara, karena kata heavens itu bisa diterjemahkan sebagai kata langit, memang juga bisa diterjemahkan sebagai kata surga. Tetapi deskripsi yang coba diutarakan di sana adalah deskripsi tentang semesta, deskripsi tentang keberadaan di luar dari bumi kita. Dan teleskop Hubble yang diluncurkan beberapa tahun yang lalu oleh NASA memberikan kepada kita gambaran surga yang luar biasa, gambaran langit yang luar biasa, gambaran semesta yang luar biasa. Saudara, menjadi perdebatan bagi banyak orang, spekulasi ketika mereka menyaksikan atau melihat foto yang saya tampilkan di depan ini, saudara-saudara. Apakah ini adalah gambaran malaikat? Atau ini adalah gambaran bintang yang bergerak? Atau apa yang membuat pendaran, membuat gambaran, bayangan, nuansa yang muncul di sekitarnya? So, ini akan menjadi spekulasi yang tidak berhenti. Kenapa? Karena pada kenyataannya Anda dan saya mengakui bahwa manusia tidak sanggup atau belum sanggup, saudara, untuk memecahkan atau menghayati misteri semesta yang luar biasa ini. Saudara, Anda dan saya membutuhkan Tuhan. Dan ketika kita mengakui kalimat aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, satu pertanyaan yang kita perlu ajukan adalah mengapa kita perlu mengakui pengakuan ini? Mengapa kita perlu mengatakan aku percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi? Dan hal yang kedua yang akan kita cermati adalah kalau demikian halnya apa arti kalimat pengakuan iman aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Saudara, Yesaya 45 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-25 yang tadi sudah kita baca, memberikan kepada kita pemahaman tentang penjunan dan periuk yang dibentuknya. Pembentuk yang biasa disebut penjunan
Dia memiliki hak untuk membentuk atau memoles periuknya menurut bentuk yang dia inginkan, menurut gambaran yang dia inginkan. Dan saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang realita ini, saudara-saudara, Anda dan saya disadarkan kepada pemahaman pencipta, memberikan kepada kita realita keberadaan kita. Anda dan saya bukan makhluk yang muncul dengan sendirinya. Anda dan saya bukan sosok yang hadir tanpa sebab, tanpa asal muasal. Saudara, sangat menyedihkan kalau masih ada orang-orang yang menyebut dirinya atau mengakui dirinya datang sebagai korban kecelakaan. Saudara, tidak ada yang dinamakan keberadaan manusia karena kecelakaan. Anda dan saya ada karena Allah yang memberikan hidup kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana kita menghargai kehidupan kita? Saudara, bangsa Israel mengalami pergumulan itu. Ketika mereka merasakan kemurahan, kebesaran karya Tuhan, mereka merasa bahwa Tuhan sayang kepada mereka. Tetapi ketika mereka mengalami penganiayaan, mengalami kesulitan dalam kehidupan, mereka bertanya-tanya, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak mempedulikan saya? Dan saudara, ini adalah satu pertanyaan yang sangat natural sekali. Ketika manusia bertanya-tanya jawaban dari kehidupannya, kemana dia akan pergi? Kemana dia harus menuju? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah pembentuk Israel. Yesaya 45 ayat yang ke-11. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Aku yang menjadikan bumi, menciptakan manusia di dalamnya. Tanganku membentangkan langit. Aku percaya kepada Allah, pencipta, khalik langit dan bumi, surga dan semesta. Saudara-saudara, ketika kita berangkat dari pengakuan ini, maka Anda dan saya disadarkan bahwa kehidupan adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita. Dan saudara-saudara, ketika dia memberikan kita kehidupan, pertanyaan, mengapa? Untuk apa? Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah khalik langit dan bumi, mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan kehidupan kita, keberadaan kita, dan kerelaan kita untuk memberikan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, menegakkannya. Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Yesaya 45 ayat 18. Saudara, Alkitab mengingatkan Anda dan saya bahwa Allah memiliki rencana di dalam kehidupan. Bahwa keberadaan bumi ini bukan keberadaan yang kosong, yang hampa, yang tidak memiliki maksud apa-apa. Tetapi keberadaan dunia ini adalah keberadaan yang memiliki maksud. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Berpalinglah kepadaku. Ayat 22. Biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Satu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, bersumpah setia dalam segala bangsa. Saudara, Allah memberikan hidupnya, Allah menyatakan dirinya, Allah membuat dirinya dikenali oleh manusia. Dan ketika kita ada di dalam ciptaan hari ini, saya hari ini sengaja saudara-saudara menyampaikan renungannya dengan merekam di halaman belakang untuk menunjukkan kepada Anda dan saya, inilah dunia di mana kita tinggal, inilah semesta di mana kita ada.
Apakah kita tidak mengakui melihat Allah ketika kita melihat tanaman di kebun kita? Apakah kita tidak bisa mengakui kebesaran Allah ketika kita melihat cuaca yang ada di sekitar kita? Pertanyaannya, bagaimana itu akan mengubah kehidupan kita? Bagaimana itu akan membawa kita kepada satu pengakuan untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan ini? Bagaimana keberadaan semesta ini akan menolong kita mengerti Allah dan mengakui Allah. Saudara-saudara, Allah pencipta langit dan bumi, Khalik langit dan bumi, kebenaran ini menuntun kita kepada yang pertama, kita sadar hidup berasal dari Allah. Dan karena hidup itu berasal dari Allah, maka kepada Allah kita akan kembali dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara, kalau kita menyadari hidup itu adalah anugerah dari Allah, pemberian dari Allah, bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini? Dalam satu percakapan dengan anak saya, dia bertanya, dari mana saya? Kenapa saya ada? Sebuah pertanyaan yang diajukan oleh anak yang berusia 5 tahun, saudara-saudara. Dan dia bertanya, kenapa kok yang muncul kakak duluan? Kenapa bukan saya duluan yang muncul? Nah, saudara-saudara, ini mungkin pertanyaan yang mungkin menggelitik Anda juga. Kenapa kok saya munculnya pada saat ini? Kenapa tidak sebelumnya atau sesudahnya? Saudara, ketika kita melihat kepada tatanan ciptaan, kepada hal yang diberikan Allah kepada kita, Anda dan saya disadarkan hidup berasal dari Allah, dan kepada Dia kita akan kembali. Dan kalau kita menyetujui kebenaran ini, kalau kita menyadari kehidupan yang berasal dari Allah ini, saudara, maka kita akan memberikan hidup kita sebagai sebuah ibadah. Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk menerima ibadah kita. Ilah-ilah lain tidak berhak untuk menerima ibadah kita. Bahkan diri kita sendiri juga tidak berhak untuk menerima ibadah dari diri kita. Seorang tokoh reformasi yang bernama John Calvin pernah mengatakan, manusia adalah ilah pada dirinya. Manusia gemar untuk memuja dirinya, untuk membuat dirinya enak, membuat dirinya nyaman. Sampai kepada satu titik, dia akan menganggap dirinya lebih penting daripada Allah. Dan saudara-saudara, itulah masalah banyak manusia yang membutuhkan Tuhan. Ketika mereka mengabaikan Tuhan, maka mereka tidak meletakkan Tuhan pada porsi yang tepat. Akulah yang menjadikan bumi dan menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit. Akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Apakah kita bisa menyetujui kebenaran ini? Ketika hari ini kita beribadah, untuk siapa ibadah itu kita arahkan? Apakah kita pergi beribadah karena pemimpin pujanya ganteng atau cantik? Apakah kita pergi beribadah karena kita tertarik kepada seseorang, atau karena kita butuh berkoneksi dengan seseorang? Saudara-saudara, berapa banyak manusia yang hari ini beribadah bukan menyembah kepada Allah, tetapi sebetulnya mereka memuja dirinya. Mereka menyembah dirinya, dan mereka menyembah tempat ibadahnya, menyembah kumpulannya, menyembah dan mengagungkan keberadaan mereka. Saudara-saudara, inilah hakikat dosa. Inilah realita dosa. Ketika manusia tidak memuliakan Allah, tetapi justru semakin memalukan Allah. Saudara, itu sebabnya Anda dan saya perlu belajar untuk melihat tentang hal keselamatan yang sejati dari Tuhan. Keselamatan yang diberikan kepada Tuhan, keselamatan yang seharusnya dan selayaknya kita lakukan dan kita kerjakan sesuai dengan cara, arah,
dan tuntunan Tuhan. Bukan dengan cara tuntunan pemikiran kita. Berpalinglah kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara, kata berpaling di sini merujuk kepada bukan sekedar menoleh, tetapi menggerakkan seantero kehidupan kita, mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan, mengikuti jalan Allah. Saudara, apa yang menjadi landasan, pengertian, pemahaman keselamatan menurut Anda? Apakah keselamatan menurut Anda sesuatu yang bersifat berpusat kepada diri Anda, untuk kepentingan Anda? Atau keselamatan adalah sesuatu yang Anda berikan karena Anda mengasihi Allah, karena Anda menyadari dikenal oleh Allah, dan Anda hidup untuk kemuliaan Dia. Aku percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kebenaran ini, saudara-saudara, seharusnya mengajak kita untuk memiliki sikap hidup yang tepat, sikap hidup yang benar. Bahwa kehidupan adalah bagian dari anugerah Allah atas manusia. Jangan lecehkan kehidupan, jangan sia-siakan kehidupan. Bahwa pergumulan kehidupan apapun dan bagaimanapun, Allah tetap berkuasa atasnya. Banyak orang hari ini khawatir apa yang akan mereka alami kelak. Banyak orang yang takut dengan yang namanya kematian, karena mereka tidak memiliki kendali atas kematian. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan menyadari hidup adalah anugerah. Hidup adalah kesempatan. Hidup adalah bagian dari cara Allah memakai kita menjadi anak-anaknya, menjadi hambanya. Dan di sana, saudara, Anda dan saya akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Beriman kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi perlu dihadirkan dalam mengikut Tuhan. Dengan mengikuti cara Tuhan. Cara dari Tuhan. Bukan menggunakan metode petunjuk akal-akalan kita. Bukan menggunakan kemampuan kita. Bukan menggunakan apa yang kita mau. Tetapi belajar untuk meletakkan diri kita di bawah karya Allah yang luar biasa. Khalik langit dan bumi. Adakah hidup kita sudah mencerminkan pengakuan ini? Adakah diri kita sudah menghadirkan keberadaan iman ini? Adakah keberanian kita untuk menghadapi pergumulan kehidupan sudah berangkat dari kesadaran bahwa kita hidup di bawah pemeliharaan Allah, Khalik langit dan bumi? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesadaran bahwa iman kami pun adalah anugerah dari Tuhan, dan bahwa keselamatan yang kami alami, kami nikmati adalah bagian dari karya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ketika kami belajar untuk mempraktekkan firman-Mu. Amin. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demi
hamba yang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Cinta-Mu Tuhan, Kasih-Mu kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. terima kasih atas cinta-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin.